Sulawesi Utara, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami NPM Podcast Manado Bercerita. Saat ini telah hadir di studio kami sosok yang sangat luar biasa. Beliau adalah supervisor dan trainer baik Kota Manado, Bapak Alexander Inghiriwang SH. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Apa kabar ini, Pak? Baik. Sedang bisa main ke studio NPM Podcast, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Saat ini lagi marak, apalagi di Kota Manado, udah ada beberapa saya lihat ada tuh produk baik BJ40. Bahkan yang terakhir ini yang saya lihat sudah ada BJ30 HEF. Iya. Itu sebenarnya mobil apa sih, Pak? Itu kalau yang BJ30 HEV itu mobil hybrid. Jadi HEV itu hybrid electric vehicle, dan itu lebih irit juga untuk pemakaian harian. Maksudnya hybrid itu dia bisa listrik, dia bisa Listrik, dia bisa mesin biasa. Bisa juga. Oh gitu, Pak. Iya. BJ30 HEF itu dibandingkan dengan mobil biasa, kira-kira kelebihannya itu apa, Pak? Kelebihan dari BJ30 hybrid ini, kelebihannya itu dia itu bisa lebih panjang jangkauan perjalanannya daripada mobil bensin biasa yang kita kenal seperti mobil istilahnya itu ICE, internal combustion engine. Jadi itu range-nya kan bisa sampai berapa ratus kilometer. Tapi kalau untuk yang HEV ini dia bisa 1000 kilometer lebih, karena dia itu mempunyai baterai sendiri dan juga mempunyai mesin bensin. Jadi dia akan secara bergantian setiap kali orang menempuh perjalanan jauh, seperti kalau Manado ke Gorontalo, pergi pulang itu tetap masih ada sisa. Jadi iritnya itu lebih. Iya. Itu Pak, maksud saya gini, katanya tadi kan hybrid kan, Pak, ya? Iya. Berarti kita itu di saat isi bensin gitu, itu kita juga ngisi listrik juga, atau seperti apa gitu? Pembagiannya seperti apa? Jadi kalau untuk hybrid ini ada beberapa macam hybrid. Hybrid itu ada mild hybrid, ada yang hybrid murni, ada juga yang plug-in hybrid, ada juga yang re-extend hybrid. Re-extend itu re-extend electric vehicle itu bentuk yang lain lagi. Tapi kalau yang untuk BJ30 ini itu memang adalah hybrid murni. Jadi dia itu menggunakan baterai yang besar dan juga dari perputaran mesin 1500 cc yang dikawinkan. Jadi otomatis untuk dalam perjalanannya ini kita bisa jalan misalkan sekitar 30 sampai 40 km kita berjalan dengan mesin EV elektriknya. Terus lebih dari itu dia akan bergantian ke mesin bensin. Setelah itu dia bisa jalan lagi untuk bersama-sama, mesin bensin sama baterai itu jalan sama-sama. Jadi seiring jalan itu dia akan sesuaikan dengan kondisi. Nah itulah hebatnya dari hybrid. Dan dia tidak ada yang namanya harus di-charge, karena dia langsung hanya isi bensin saja. Beda dengan yang plug-in hybrid. Kalau plug-in hybrid kita juga harus butuh untuk charge dan juga isi bensin. Tapi kalau untuk hybrid murni seperti ini, dia hanya pengisian bensin saja. Jadi perbedaannya seperti itu, Pak, atau? Iya. Terus menurut saya gini, Pak, kira-kira kenapa BJ30 itu cocok masuk di Sulawesi Utara? Kira-kira kriterianya seperti apa, Pak? Apa keuntungannya produk tersebut, mobil tersebut masuk di Kota Manado, apalagi di Sulawesi Utara? Jadi begini, keuntungannya itu yang seperti tadi saya bilang. Jadi kita udah tidak ada lagi kekhawatiran karena menyesuaikan dengan kondisi jalan yang ada di Manado kan, dan juga infrastruktur
buat mobil listrik kan memang belum 100% merata di Sulawesi Utara dan juga Kota Manado. Kota Manado itu ada sekitar 8 sampai 10 SPKLU. Jadi otomatis masih terbatas. Dan kalau SPBU kan ada di mana-mana. Jadi kita tidak ada worry lagi. Jadi kalau kita pakai mesin hybrid seperti BJ30 ini, kita nggak perlu lagi untuk takut, untuk worry, oh saya harus ke Kota Mobagu atau ke Gorontalo atau kemana, takut nanti kehabisan bensin sama atau kehabisan listrik, bahan bakar. Jadi udah tidak worry lagi. Karena dengan mengisi bensin full, kita bisa sampai sekitar satu minggu baru kita bisa isi lagi. Iya Pak, memang sih di Kota Manado tuh untuk charge mobil itu agak susah. Kalau nggak salah di sini di kawasan Megamas, terus di kantor PLN juga. Saya nggak tahu di lain tempat itu seperti apa. Cuman setahu saya tuh kalau di Jakarta itu biasanya kalau beli produk listrik, produk tertentu mungkin kali ya. Itu sekarang itu promonya itu nanti dipasangin di rumah tempat apa sih namanya? Iya, wall chargingnya itu. Tapi kalau di sini tuh masih agak susah. Apakah kedepannya seperti itu juga Pak di Kota Manado atau seperti apa? Kalau untuk mobil listrik memang rata-rata itu sudah ada wall chargingnya. Oh, gitu. Ada langsung dipasangkan di rumah. Tapi rata-rata ya, tapi tidak semua. Ada juga yang ada paket-paket ya, tergantung masing-masing brand. Tapi kalau untuk baik sendiri, kita untuk sementara karena kita belum memasuki yang namanya mobil listrik, jadi kami hanya hybrid murni. Jadi tidak perlu untuk ada colokan listrik di rumah. Berarti begini Pak, mobil listrik di Kota Manado ini masih kurang relevan atau seperti apa Pak? Apa sebaiknya masyarakat Sulawesi Utara ini bagusan ke hybrid? Karena kan kalau itu kan yang kata Bapak tadi, kita nggak perlu nyari-nyari lagi, oh mau di mana, karena ini udah ada listriknya, udah ada bensinnya juga. Kalau listriknya habis, ada yang bisa membackup, itu adalah bensin gitu kan ya. Lah, sementara seperti disampaikan tadi, kurang lebih di Kota Manado ini mungkin cuma 8 atau berapa Pak? Cuma yang setahu saja SPKLU ya, yang seperti karena sedikitnya di sini, apa di Sulut kurang relevan atau seperti apa Pak? Kalau pendapat Bapak gimana? Kalau untuk sekarang ini karena infrastruktur masih belum 100% untuk mobil listrik, maka lebih cocok itu untuk masyarakat Sulut lebih cocok ke hybrid. Oh, gitu. Karena juga kan kita juga punya range yang jauh kan. Iya. Ada yang dari Mitra, ada yang dari Minsel, dan juga kondisi jalan kan bukan cuma jalan-jalan lurus seperti kayak di Jawa kan, tapi kita itu naik turun gunung. Nah di situ kita sangat dibutuhkan sekali mobil hybrid, karena nanti tiba-tiba kita antara Amurang terus kita akan ke Mitra, nah habis bensin. tiba-tiba kita habis listrik misalkan. Kalau pakai mobil listrik ya, habis listrik otomatis kita akan stuck di situ. Tapi kalau mobil hybrid kita nggak takut lagi, karena itu yang saya bilang tadi, tidak ada kekhawatiran untuk menggunakan mobil hybrid karena dengan jarak tempuh yang tidak terbatas. Gitu. Berarti kayaknya masih lebih cocok pakai hybrid ya untuk tengah. Cuman gini Pak, ada kan keunggulan mobil listrik juga, yang katanya kalau pakai mobil listrik pajaknya jauh lebih rendah dibandingkan mobil yang biasa gitu. Itu satu. Terus kalau untuk Kota Jakarta sendiri tidak mengenal ganjil genap gitu kan. Nah itu sehingga banyak yang kalau mau ke Jakarta milih mobil listrik daripada, karena kan apalagi di sana kan ganjil genap kan di sana di Jakartanya gitu. Tapi ya saya pikir untuk Kota Manado masih memungkinkan juga karena tidak diberlakukan ganjil genap juga gitu. Itu kira-kira harapan Bapak untuk masyarakat Sulawesi Utara khususnya Kota Manado kira-kira seperti apa tentang pemakaiannya hybrid, seperti apa Pak? Apa ya kayak kata Bapak tadi kan sebenarnya
bagusnya hybrid karena bedanya kita kan banyak Iya. nanjak apa semua itu kan. Iya. Apalagi kan mobilnya kalau bukan yang 4x4 kayaknya ya Iya. yang harus menaklukkan medan-medan yang Medan ada di Kota Manado. Karena Kota Manado kan bukan yang lurus jalannya Iya. gitu Pak, tapi banyak ininya gitu. Nah harapannya Bapak seperti apa untuk masyarakat Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado? Untuk masyarakat Sulawesi Utara dan Kota Manado itu memang dalam era sekarang ini di antara ICE atau mesin bensin atau solar ke EV, kita harusnya berada untuk sekarang ini kita di tengah dulu lah, mengambil aman Cari dulu. aman gitu ya. Cari aman, kita main tengah, jadi kita bisa membawa mobil dengan kendaraan hybrid itu, kita bisa menggunakan mobil listrik itu sendiri, dan juga kita masih menggunakan bahan bakar. Jadi dengan kombinasi kedua ini dari mesin listrik sama mesin konvensional, ini sangat membantu sekali, karena itu kan kita kembali lagi ke masalah jarak tempuh yang, dan juga kondisi jalan dan juga infrastruktur, karena belum semua terpasang SPKN. Cuman memang kalau keadaan sekarang nih, apalagi perangnya nggak ada habis-habisan, semua tuh premium tuh pada naik semua. Sekarang aja Pertamax tuh Pak udah naik, udah jadi 16.000 16.000 per hari ini. 16 per hari ini tuh 16.000. Wah, ampun. Itu loh. Apalagi saya tuh pakai Deslike juga minta ampun gitu. Jadi memang agak susah juga sih. Cuma ya mungkin betul kata Bapak, alternatifnya tuh adalah hybrid gitu. Kita listrik, kita juga bisa pakai bahan bakar juga gitu loh. Karena kalau listrik kita pakai listrik murni juga, full listrik, ya itu infrastrukturnya kita kan belum memadai gitu. Karena kita mau ke Amurang kemana, tiba-tiba itu kan mungkin kita lewati hutan-hutan, apanya yang nggak di tempat. Jangankan hutan-hutan, jarak masyarakat aja belum tentu ada alat tersebut gitu kan ya. Mungkin alternatifnya tuh ya itu hybrid itu mungkin. Lah kira-kira itu yang pakai yang khususnya yang baik loh Pak, yang kayak hybrid apa di Kota Manado kira-kira udah seperti apa sekarang, penjualannya udah seperti apa tuh Pak? Untuk baik BJ30 ini udah banyak sekali pesanan. Jadi kita tinggal menunggu barang-barangnya nyampe ini. Udah ada beberapa yang udah mengaspal juga di Manado selain dari BJ40. Jadi udah antusias masyarakat, dan juga mereka juga pikir ini SUV. Karena ada dua tipe, ada yang 4x2, ada juga 4x4. Tapi kebanyakan orang mengambil yang 4x4-nya. Medannya sih ya. Dan juga kan harganya terjangkau. Jadi banyak yang kesita sama BJ30. Ya, Pak, sebenarnya itu yang baik itu dan berusaha apa sih? Baik ini adalah pabrikan mobil Cina paling tua. Dia dari tahun 58. Nah, dia kerja sama Jeep juga. Oh, dia kayak sama Jeep ya? Jeep dari tahun 80-an, dan juga mempunyai saham di Mercedes-Benz. Makanya untuk baik ini ada parts-partsnya itu yang saling memakai dengan Mercedes-Benz, dan juga kualitas, dan juga kaki-kakinya, dan juga transmisi sama suspensi. Kebanyakan itu kena dengan Mercedes-Benz dan juga Jeep. Nah, kalau untuk di Cina-nya, Jeep sama Mercedes itu diproduksi oleh Baik. Iya. Dan juga terus Hyundai. Terus gini Pak, saya sempat mendengarkan tuh yang masih produk Baik juga, Manjeng berikutnya yang BJ40. Katanya BJ40 itu Pak, produknya kan sama Cina juga. Iya. Tapi katanya ada yang dibuat di Tangerang ya, yang saya nggak paham itu apakah produknya itu dari Cina terus dibawa ke Indonesia, rakitannya tuh di Tangerang atau seperti apa Pak? Ya seperti itu. Jadi kita itu ada yang CBU, ada yang CKD. Kalau yang CKD itu langsung bukan Tangerang, tapi di Purwakarta. Purwakarta. Ya, di Purwakarta
itu di situ bukan cuma baik aja, tapi rata-rata mobil Cina juga dari situ. Itu namanya PT Handal. Nah, di situ perakitan semuanya dari beberapa jenis mobil brand China itu dirakit di situ. Ya tentunya harganya yang dibuat dibeli langsung Iya. produknya dibuat di sana Iya. sama yang dibuat di Indonesia tentu harganya tuh beda. Berbeda. Mungkin jauh lebih Jauh lebih murah yang CKD, CKD. yang buatan Indonesia. Karena kan komponen TKDN sih istilahnya, TKDN-nya sudah masuk dalam aturan pemerintah. Tapi itu kualitasnya sama nggak Pak? Kali aja ada yang mau beli, terus itu kan buatan Indonesia, bukan Cina gitu. Kualitasnya malah lebih bagus. Oh gitu. Untuk suspensinya malah lebih bagus karena yang dibuat di Cina otomatis dengan medan kondisi jalan di sana kan. Nah kalau yang di Indonesia karena yang sama yang kita bilang tadi banyak jalan yang masih belum mulus, semulus-mulusnya dan juga masih di daerah banyak yang pegunungan, makanya itu mobil BJ40, BJ30 sama X55 itu semua yang dibuat di Indonesia sudah suspensinya sudah disetting untuk medan jalan yang ada di Indonesia. Jadi lebih nyaman. Iya. Yang kalau orang Indonesia sebaiknya ngambil produk yang dibuat di Iya, Indonesia, dibuat di tapi Indonesia. underdeal semua segala-galanya itu dari Cina, cuma Dari- buatnya di sini. Iya. Oke Pak, pilih mau panjang, cuma waktu yang Iya. membatasi kita. Nah, silakan Bapak memberikan closing statement untuk para pemirsa NPM Podcast yang berada di mana saja berada. Oke, jadi kami mengajak masyarakat dan juga pemirsa dari MPM yang di Manado dan sekitarnya lebih relevan untuk saat ini itu adalah kita menggunakan mobil hybrid. Karena apa? Karena pertama mobil hybrid kita bisa merasakan mobil listrik juga. Dan juga kita masih bisa merasakan mobil bensin juga atau mobil solar. Jadi kedua ini dikombinasikan dan untuk jarak tempuh kalau kita mau keluar kota yang jauh-jauh atau kita mau touring kita nggak takut-takut lagi, nggak ada perasaan jangan nggak ada charge, nggak ada ini, nggak ada itu. Tapi kalau dengan mobil hybrid kita hanya butuh bahan bakar dan itu akan saling bergantian dan BJ30 ini dia itu 1:20 km, 1 liter itu 20 km, otomatis sangat irit. Jadi mending untuk saat ini sebelum kita masuk ke full elektrik kita melewati dulu yang masa jembatan ini yaitu menggunakan Transisi gitu. masa transisi. Demikian episode kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Salam NPM.